Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kampus Corner dengan tema 8 mahasiswa Udinus lolos program Talenta Inovasi Indonesia. Dan kabarnya pesertanya ini pemirsa tembus di angka 4.800 peserta. Dan Udinus berhasil lolos, itu satu hal yang membanggakan. Bu Heni, ini adalah ajang pertama yang diikuti adik-adik mahasiswa ini atau sudah ada ajang-ajang sebelumnya yang diikuti? Boleh cerita Bu Heni? Iya, jadi kalau untuk program ilmiah itu sebenarnya kan ada yang namanya PKM, kan kreativitas mahasiswa. Tapi untuk program Talenta Inovasi sendiri ini ada 2 gelombang. Dan kebetulan untuk mahasiswa ilmu komunikasi kita itu kita ikutkan yang gelombang kedua. Jadi dari ribuan aplikan akhirnya terseleksi menjadi ratusan, dan itu adalah beragam universitas dan beragam jurusan. Dan membanggakannya adalah untuk program studi ilmu komunikasi kita terbanyak, ada 7 sendiri gitu. Wow. Jadi memang suatu hal yang membanggakan karena banyak gitu ya dari Ilkom yang ternyata memang bertalenta gitu dan memang layak untuk mendapatkan dana hibah untuk tugas akhirnya. Ini Pak Rektor pasti senang ya mendengar ini ya. Baik. Nah, kalau dari Jasir dan juga Viva nanti cerita ya, Jasir ini adalah pengalaman yang pertama atau sebelumnya sudah mengikuti seperti ini? Untuk ini pengalaman pertama. Jujur Pengalaman pertama. Tidak ada rasa percaya diri sebelumnya di dalam hati. Kayak waktu diberikan informasi ini juga, Jair bisa nggak ya? Sempat maju mundur ya? Jair bisa nggak ya? Terus diyakinkan oleh dosen, oleh pembimbing. Terus akhirnya ya sudah dicoba dulu. Akhirnya lolos, alhamdulillah. Alhamdulillah. Afifah? Kalau Talenta Inovasi sendiri yang pertama, cuma kalau program PKM yang sempat disebutkan Bu Heni tadi sempat udah 2 kali gitu. Apa itu ajangnya? 2 kali itu? PKM yang dari program kreativitas mahasiswa gitu, dari dana Dikti juga ya Bu? Juga. Conference juga bentuknya? Enggak, ini kayak proposal pengajuan apa ya, kalau dulu sempat kewirausahaan, kayak bisnis kewirausahaan kayak gitu dulu. Cuma memang belum tembus waktu itu. Ini yang pertama kali tembusnya Talenta Inovasi Indonesia. Berarti untuk yang conference ini baru pertama kali baru ya? Pertama Afifah. kali. Bu Heni, ini baru pertama kali ya. Tadi kalau saya dengar ceritanya Jasir dan juga Afifah, ini baru pertama kali. Bagaimana Bu Heni meyakinkan, terutama kalau menurut saya dalam mengikuti ajang ini yang paling penting mental ya Bu Heni. Betul sekali. Nah itu seperti apa meyakinkan? Mungkin bisa nanti berbagi dengan pemirsa Kampus Corner yang juga dalam permasalahan yang sama saat ini ingin mengikuti kompetisi-kompetisi berajang bukan nasional tapi juga internasional. Itu bagaimana bekalnya? Silakan. Bekalnya adalah coba dulu. Jadi memang pertama kali mungkin bayangannya terlalu rumit gitu karena kita overthinking. Jadi jangan framing ya. Jangan overthinking. Tapi sesungguhnya kita punya kemampuan dan kita bisa. Makanya ketika ada mendapatkan informasi mengenai program Talenta Inovasi, karena dibaca dulu detailnya, di situ memenuhi, layak, dicoba gitu, nanti hasil pikir nanti, tapi yang penting adalah usaha. Maka dari itu ketika mau publikasi nggak hanya level nasional, coba yang langsung internasional, karena memang Udinus ini menyiapkan untuk go internasional juga Mbak Mira, sehingga kita juga menyiapkan dari mahasiswa gitu, bibit-bibit kita ini untuk berani di level internasional juga. Iya, tadi Bu Heni sempat menyinggung soal publikasi. Nah, ini publikasinya seperti apa supaya gaung untuk memberikan informasi kepada masyarakat Semarang, khususnya Jawa Tengah, bahwa Udinus ini berprestasi loh, bahkan di Talenta Inovasi Indonesia, bukan hanya nasional tapi internasional. Seperti apa publikasinya Bu Heni? Ya, jadi ide untuk mengangkat permasalahan yang kemudian dituliskan berupa proses penelitian, karena kan ini memang mereka ini luarannya adalah publikasi dari penelitian dan tugas akhir. Dalam bentuk jurnal? Dalam bentuk kemudian ada 2 sebenarnya. Yang pertama adalah presenter dalam international conference dan juga dalam bentuk jurnal. Jurnal ini menjadi rujukan dalam kajian ilmiah yang bisa diakses ketika itu menggunakan bahasa Inggris, tentu saja bisa diakses oleh seluruh negara gitu, karena kan memang bahasanya bahasa Inggris. Dan ini itu sudah dibuat jurnalnya? Sudah. Sudah. Sendiri, alhamdulillah sudah diterima juga kemarin, cuma memang ada proses lagi untuk co-author gitu, jadi
masih proses lagi untuk penerbitan. Tapi Jurnal sudah dibuat, sudah dalam proses dibuat. autor, ini tinggal menunggu proses penerbitan. Iya, benar. Berarti nanti kita akan menunggu ya jurnalnya si Afifah ini akan diterbitkan dan bisa dibaca seluruh dunia begitu. Iya, betul sekali. Itu karena memang ini hasil penelitian yang tidak hanya sebagai batas untuk syarat kelulusan, tapi kemanfaatannya itulah yang kemudian bisa Akan memberikan dipertanggungjawabkan. manfaat untuk banyak orang ya. Ini kalian membagi waktunya seperti apa? Ini masih ada mata kuliah tidak di semester 7 ini? Masih Mbak Mira. Masih bagi waktunya Masih, seperti apa? ya, Jasir. nggak hanya mata kuliah sebenarnya Mbak Mira, kami juga lagi KKI ya, Viva ya. Jadi Ini kita kamu curhat ya sekarang. dan membagi waktunya, lagi-lagi dosen sangat berperan penting dalam hal Oke. ini. Jazir waktu menerima kabar ini lagi penelitian ke Jakarta, ke Maestro Tari Dunia. Terus nanti Jazir kan lagi di kereta. Bagaimana Mas? Bagaimana Pak untuk pendaftaran dan lain-lainnya? Teamwork, kayak kerjasama. Nanti dibantu ini untuk berkas-berkas lainnya nanti dibantu Bu Heni dan Kaprodi. Terus habis itu kami juga untuk kuliahnya dan magangnya juga paling malam. Oke, begitu ya. Kalau Afifah juga. Viva sebenarnya nggak magang, tapi kan ada pilihan program baru ini KKP namanya kuliah kerja penelitian. Jadi penelitian lagi. Ada Jangan bosan-bosannya ya. Jadi researcher. Calon researcher. Sudah researcher. Sudah researcher. Sebenarnya memang nggak ada mata kuliah lagi, cuma tinggal penelitian itu sama skripsi gitu. Jadi paling fokusnya sama kebagi sama penelitian lainnya juga. Oke. Nah ini untuk meningkatkan kompetensi kalian, apa yang dilakukan Bu Heni untuk meningkatkan kompetensi mereka berdua, apa yang dilakukan dari pihak Udinus? Ya, ada skema ketika mengambil skripsi dan tugas akhir sebagai syarat kelulusan. Tapi di ilmu komunikasi itu juga ada yang namanya konversi nilai. Jadi konversi nilai ini adalah bagi yang berhasil dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi Sinta ataupun mengikuti international conference. Di situ ada konversi nilai, otomatis akan mendapatkan nilai A untuk skripsinya. Karena itu sudah ada legitimasi dari pihak lain kan, nggak hanya dari dosen penguji aja, tapi dari pihak luar gitu. Jadi itu yang kemudian memicu teman-teman, oke, saya akan berusaha lebih lagi untuk memberikan dampak yang lebih luas lagi. Ya mungkin kalau lebih spesifik ya Jasir, ini kan kalau Jasir kan konsentrasinya di tari ya. Iya. Apakah ada pelatih tari yang memang bisa meningkatkan kompetensi Jasir? Untuk pelatih otodidak Mbak Mira. Otodidak? Iya, jadi dari dulu otodidak. Namun Karena juga koreografer ya. Jadi di pagelaran ini, di Talenta Inovasi ini berperannya sebagai koreografer, penari dan penulis sekaligus. Oke, jadi 3 peran sekaligus, koreografer, penari, dan penulis. Nah, kalau Afifah, untuk meningkatkan kompetensi Afifah ini kan biar semakin expert dalam conference dan juga researcher. Kebetulan kan peran dosen dari Udinus juga, apalagi ilmu komunikasi kan dekat sama media gitu kan. Jadi untuk komunikasi media massa, marketing komunikasi atau penelitian-penelitian lainnya itu seperti MPK juga itu kan udah ada di mata kuliah yang kita ampuh kayak gitu kan. Jadi itu sangat-sangat membantu untuk lebih explore diri sendiri juga. Terus juga untuk skill bahasa Inggris kan memang kita ada, jadi kan kayak di mata kuliah Ilkom juga sendiri ada public speaking yang kayak Kemudian bahasa praktisnya Inggris gimana dan untuk lain-lain melatih bahasa Inggrisnya supaya lebih lancar, Afifah? Biasanya kalau Viva sendiri itu dari lagu atau misalnya dari novel bahasa Kamu Inggris juga belajar sendiri? Iya, dari Luar kecil biasa juga. ya Bu Eni, ini orang otodidak yang tari belajar sendiri, yang bahasa Inggris juga belajar sendiri. Kebetulan dari orang tua juga untuk bahasa itu diarahkan untuk selalu bisa bahasa Inggris juga. Jadi papa saya sendiri juga kalau ngomong juga kadang-kadang Pakai bahasa Inggris. Kalau biar apa namanya dari waktu kecil dulu, jadi apa Oke. namanya bisa gitu. Jadi peran dosen dan peran juga orang dosen, tua orang sangat tua. dibutuhkan untuk teman-teman mahasiswa ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangannya. Kita harus jeda dulu pemirsa, tetaplah bersama kami di Kampus Corner. Kami akan segera kembali.